Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas betapa mengerikannya azab bagi kaum Sodom, kaum Nabi Lut alaihissalam secara singkat, padat, dan jelas. Namun sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan untuk mensubscribe, karena dengan itu Anda turut membantu menebarkan dakwah dengan cara kami. Kisah dalam sejarah Nabi Lut alaihissalam diwarnai dengan adanya azab bagi kaum penyuka sesama jenis. Kala itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab kaum Sodom dengan berupa diangkat ke atas, dibalik, lalu dijatuhkan. Tak sampai di situ, kemudian mereka dihujani batu meteor dari langit hingga musnah. Sungguh mengerikan. Nasab Nabi Lut alaihissalam berkaitan langsung dengan Nabi Nuh alaihissalam. Selain itu, ia juga masih keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayahnya, yakni Haran, merupakan saudara Nabi Ibrahim alaihissalam. Secara lengkap, nasab Nabi Lut alaihissalam adalah Lut bin Haran, bin Azara, bin Nahur, bin Suruj, bin Ro'u, bin Falij, bin Abir, bin Shali, bin Arfahsad, bin Syam, bin Nuh. Perjalanan dakwah Nabi Lut terjadi di antara kaum dengan perilaku yang sangat amat buruk. Di antara perbuatan negatif tersebut yaitu adanya hubungan seks sesama jenis di antara pria atau homoseks. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Lut alaihissalam untuk mengajak mereka kembali ke jalur yang benar. Bukannya menurut para kaum Sodom ini justru berani dan menentang perintah yang dibawa Nabi Lut alaihissalam. Dalam surat Al-A'raf ayat 80, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kamu?" Menurut catatan sejarah, perbuatan homoseks yang dilakukan kaum Sodom kala itu memang menjadi awal mula adanya hubungan sesama kaum pria. Dalam zaman sebelumnya, belum pernah ada perbuatan seorang pria yang melakukan hubungan dengan sesamanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui surat Asy-Syu'ara ayat 165 sampai 166. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu? Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Nabi Lut alaihissalam yang diutus Allah untuk berdakwah di antara mereka pun mulai menjalankan tugasnya. Namun usaha yang dilakukan justru berakhir dengan kegagalan lantaran banyak kaum yang menolak untuk berhenti melakukan perbuatan homoseks serta tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu ketika, kaum Sodom ini pun mulai berani untuk memberikan ancamannya terhadap dakwah yang diajarkan Nabi Lut alaihissalam. Dalam surat Al-Ankabut ayat 29 disebutkan, إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا
datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Demikian jawaban yang diutarakan kaum tersebut terhadap ajakan sang nabi. Melihat upaya yang dilakukan Nabi Lut alaihissalam selalu saja menuai kegagalan, Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu mengutus 2 orang malaikat untuk membuktikan kebenarannya. Bukannya diterima, kaum tersebut malah meminta keduanya untuk dijadikan sebagai pasangan atau dijadikan budak seks. Terhadap sikap buruk yang telah dilakukan oleh kaum Sodom ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya membuktikan kekuasaannya. Melalui surat Al-Hud ayat 81, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam, dan janganlah ada seseorang pun di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Kemudian 2 ayat berikutnya menceritakan yang terjadi terhadap kaum sesama jenis kala itu. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah. Kami balikan dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim.
Demikianlah kisah diazabnya kaum Samud, kaum Sodom yang merupakan cikal bakal adanya homoseks atau LGBT di dunia ini. Betapa mengerikannya dan tak terbayangkan bagaimana siksa dulu. Adakah azab di zaman setelah Nabi besar Muhammad SAW? Next video insya Allah saya akan membahas mengenai hal itu. Jawabannya tentu ada dan tunggu saja. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.